Suaranya tak ada sih. Suaranya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Pak Yufi udah masuk ya? Sudah, Pak? Udah ya. Mana Pak Yufi? Kelihatan. Kita mulai saja Pak Yufi. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Makin Ya, cepat, jangan makin lupa baik. depan. Di sini udah selesai Isa, Pak. Alhamdulillah. Tadi jam 7. Oh, di sini juga udah ya. Baik, kita Mulai aja lagi Pak, dah jam 8 lewat dah. Iya, itu. ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, sebentar. Mohon kepada peserta mahasiswa ya, teman-temannya suruh masuk, bergabung. Kalian itu wajib diikuti, karena kita tidak akan melakukan pelayanan secara offline lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaan dari Bapak Yufi atas kehadirannya untuk mensosialisasikan sistem informasi pelayanan terpadu Fakultas Ekonomi dan Bisnis SIMTEBIS, dan juga kehadiran Pak Zaharman yang sudah ada di tengah kita, Wakil Dekan 1 bidang akademik, dan juga TU ada Aziama Guntur, apa yang pimpinannya lain ada nih, ya Bu Sherly, Sekretaris Prodi Akuntansi sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Baik, mahasiswa kita sekalian, malam ini sengaja kita jadwalkan ya, malam-malam, karena kita berharap dengannya malam seluruh mahasiswa
akan bisa mengikuti sosialisasi ini. Karena tidak semua dari kita berasal dari latar belakang yang sama. Kita ada yang memang kuliah saja, tetapi ada juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sudah memiliki pekerjaan. Makanya kita ambil malam. Ya, jadi dengan malam ini kita berharap semua mahasiswa kita dapat mengikuti sosialisasi Sinterbis. Ya. Sinterbis ini bagi mahasiswa kita ini kegunaan dan manfaatnya untuk kita semua, untuk mahasiswa dalam pengurusan surat-surat, pengurusan nomor ujian pada saat ujian, kita berikan kemudahan-kemudahan. Di era sekarang ini, era digital, kita berusaha ya mengurus segala sesuatu yaitu tersistem. Sistemnya itu secara digital. Karena era sekarang memang era digital. Artinya mahasiswa-mahasiswi kita tidak perlu ke kampus untuk mengurus segala sesuatu kepengurusannya. Ya, kalau mau mengurus surat aktif kuliah tak perlu ke kampus dan mengurus surat-surat yang lainnya. Ini surat-surat yang lainnya itu mahasiswa ini banyak ya, beragam-ragam ya kepengurusannya. Nah, kita dengan latar belakang yang berbeda, kita mungkin ada dari luar kota, tapi kuliah di Fakultas Ekonomi Unila, di kabupaten kita tinggal. Nah, atau pada saat itu kita berada di luar kota, maka kita bisa tetap mengurus surat menyurat kita melalui sistem informasi pelayanan terpadu FEB Unila Sinterbis. Jadi tak perlu lagi kita datang ke kampus. Artinya kami sekarang ini berupaya ya, menghilangkan adanya pengumpulan orang banyak, crowd people ya, mengurangi crowd people. Apalagi di saat-saat tertentu mahasiswa itu banyak sekali datang ke TU. Sementara TU kita cuma ada 2 atau 3 atau 4. Nah, ini akan memperlihatkan kalau pelayanan kita seolah-olah itu lama. Ya. Nah, ini nih yang kita antisipasi. Ya, apalagi kalau pada saat mengurus nomor ujian nanti pada saat kita ujian biasanya itu antri. Nah, kita menghilangkan itu. Dan kedua, kita juga menggunakan sistem ini less paper ya, kertas yang sedikit. Dengan sistem ini kita mengurangi penggunaan kertas fisiknya semakin sedikit. Nah, inilah sebenarnya kegunaan dan manfaat dari Sinterbis. Kami melakukan sosialisasi ini hanya 1 kali ini aja. Ya, 1 kali ini aja. Kedepannya kita tak ada sosialisasi lagi. Kita berharap hari ini banyak yang ikut untuk kepentingan kita semua, mahasiswa, mengurus segala sesuatu. Tak perlu datang lagi, berkumpul ke TU, datang ke TU mengurus segala sesuatu. Kita berharap dengan adanya ini pelayanan semakin cepat. Karena salah satu dari manfaat administrasi secara digital ya kecepatannya. Efektivitasnya itu lebih tinggi karena kita mengajukan secara digital, nanti kita menerima balasannya juga secara digital. Jadi kita tak perlu datang ke kampus, ya mahasiswa kita tak perlu datang ke kampus. Kita tetap ada, umpamanya kita ada di Pelalawan, ya tetap mungkin tinggal di rumah, kita urus, kirim bukti-buktinya, kita mau ngurus surat apa, surat cuti, surat surat aktif kuliah atau surat-suratnya lainnya, banyak surat-suratnya diurus ke kampus. Nah, inilah kemudahan-kemudahan. Ini akan kita terapkan ya per hari Senin depan. Nah, jadi TU mulai menerapkan hari Senin depan. Kalau apabila ada mahasiswa yang mengurus hari Senin, mulai hari Senin depan, kita akan tolak ya. Ya Guntur ya.
kita akan tolak, coba mengajukannya melalui sistem digital. Makanya hari ini kita berharap nih banyak nih, karena mahasiswa kita ribuan nih. Cuman yang hadir 139. Ya, hari Senin depan tanggal berapa tuh? 13, 12. Tanggal 13, Pak. 13 ya. Ini 14, 14. Eh, mau, Pak. 14. 14. ini di 14. sini yang hadir 137 berikut dengan pimpinan dan ada Pak Yufi. Padahal mahasiswa kita ribuan, tapi tak apa-apa ya. Nanti mungkin teman-temannya ini yang hadir hari ini bisa menyampaikan ke temannya yang lain. Ya, sampaikanlah ke teman yang lain bahwa ini kemudahan yang diberikan oleh fakultas biar lebih efektif ya dan efisien bagi kita. Ya kita nggak perlu ke kampus, tak ada biaya, tak ada biaya lagi, cukup di rumah kita kirim bukti, kita scan, nanti balasannya juga tinggal diambil di sistem. Jadi balasannya tinggal kita klik, kita ambil di sistem. Ya, tak perlu datang ke kampus. Mungkin itu aja. Pak Zarman, Wakil Dekan 1, ada yang mau disampaikan? Bu Serli, ada yang mau disampaikan? Sepertinya tidak ada, Pak Yupi. Kami Ada serahkan Pak, ke lanjut Pak Yupi. aja Pak. Ya, kami serahkan kepada Pak Yupi. Terima kasih banyak Pak Yupi atas kesediaannya untuk bisa mensosialisasikan, memaparkan sintetis kita. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Langsung saya nih, Pak. Ya Pak Yupi, silakan Pak. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan, juga Pak Wakil Dekan, dan juga Pak pimpinan lainnya, Kaprodi dan Sekprodi. Baik, tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Dekan ya, terkait dengan apa pelayanan perubahan pelayanan dari apa manual ke sistem ya atau digital. Ya banyak cukup kemudahan ini untuk adik-adik mahasiswa ya. Karena memang diutamakan ya sekarang udah paperless, nggak ada kertas lagi. Jadi bisa dicetak sendiri atau ingin disimpan sendiri tanpa harus pakai hubnya. Nah, di sini ya untuk membiasakan. Ini karena kita akan dah mulai di tanggal, insya Allah minggu depan ya Pak Dekan ya. Mudah-mudahan sudah apa bisa berjalan dengan baik. Tapi jangan takut, ini semua akan ada nanti tempat pengaduannya di TU seperti apa gitu ya. Bagai apa seperti apa pelayanannya. Sebenarnya cukup mudah sih setelah nanti saya presentasikan ya. Hanya cukup memenuhi syarat saja dari setiap surat itu. Nah, itu saja. Nah, nanti akan segera diproses ya. Kalau memang bisa ini nanti dalam 1 hari itu udah selesai. Jadi nggak ada apa menunggu lama-lama lagi suratnya terbit. Kira-kira begitu. Nah, ini mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Kita tetap akan terus mengembangkan ya. Jika ada yang kurang di mana kan itu ada error di mana ada bug-bugnya, tetap nanti akan kita baiki. Nah, sehingga nanti sistem ini akan menjadi lebih baik lagi ya. Oke. Nah, ini saya tampilkan ya di halaman. Kira-kira kelihatan ya. Nah, ini adalah webnya, alamatnya. Ini bisa kalian buka ya di handphone atau di laptop ya. Itu silakan karena kita sudah menggunakan template-nya itu udah auto responsif, jadi sudah menyesuaikan. Untuk yang basis APK-nya ini belum ya. Nah, ini nanti akan kita kembangkan sampai ke sana. Nah, tapi di sini ini basisnya web, tapi bisa buka dari handphone. Ya, tinggal kalian masuk aja alamatnya ini mau di Google atau mau di Mozilla, mau di mana gitu ya, browsernya silakan. Nah, untuk akunnya itu username-nya itu adalah name kalian masing-masing. Default password, nah ini ya, ini default password ya namanya. Ya, default passwordnya ini. Saya harap nanti setelah kalian login silakan diganti ya. Karena
NIM itu kan bisa aja kawan teman-temanmu tahu gitu kan, ya. Nah, passwordnya ada default, jadi ubah aja nanti passwordnya, ya. Oke, kalau misalnya tidak ada kendala, mungkin passwordnya hilang atau apa, silakan nanti hubungi TU ya untuk mereset passwordnya. Nah, kira-kira ini ya. Ini jangan lupa disimpan. Nah, kita akan masuk langsung ke sistem informasinya. Oke, ini saya coba keluar dahulu. Oke. Nah, seperti ini tampilannya ya. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, seperti ini tampilannya. Eh, nah, ini datanya masih ada, tapi nanti saya reset ya. Saya akan contohkan salah satu mahasiswa sebentar. Saya masuk dulu ya sebagai admin. Saya akan cari akunnya siapa ya. Oh, sini ada namanya Dea. Dea Artameviani mahasiswa ya. Oh, ada nih ya. Oke nih. Saya coba masuk sebagai Dea Arya ya. Prodi Akuntansi. Bagi mahasiswa yang belum mempunyai atau belum terinput di sistem, silakan aja lapor ya ke TU. Yang pasti kalian coba malam ini untuk login. Kalau memang berhasil, berarti kalian sudah terdaftar. Tapi kalau belum, mungkin itu belum terinput dan bisa kalian laporkan besok ya ke TU. Besok sudah bisa mulai kalian daftarkan untuk mendapatkan akun ya. Karena nanti di SimTBis ini ada dua pelayanan, satu pelayanan surat menyurat, satu pelayanan skripsi. Oke ya. Nah, saya coba nih login. Nah, ini tampilan depan ya. Ini tampilan depan. Saya harap kalian langkah pertama ya, langkah pertama ini saya belum melakukan validasi. Itu yang harus kalian lakukan adalah upload KTM. Wajib ya, upload ke KTM. Nanti kalau KTM yang nggak diupload, nanti kalian pengurusan suratnya nanti nggak bisa gitu ya. Karena dikuncinya di sana. Karena syarat-syarat kalian mengurus surat itu wajib upload KTM secara manual, benar nggak? Ya, atau melampirkan KTM karena membuktikan bahwa kalian memang mahasiswa di FEB. Terus di sini silakan ya untuk mengganti profil ya lebih bagus kalian ganti profilnya defaultnya seperti ini. Ini tinggal kalian upload saja di sini. Saya contoh ya, misalkan nih Dea nanti silakan Dea diganti ya fotonya. Tapi awalnya saya kasih inilah. Kebetulan saya ada ini. Oke, saya coba ya. Kita ganti profil. Oke, itu berubah tuh ya. Nah, ini silakan nanti dia lihat ya. Nah, satu, itu langkahnya ganti profil dan ganti KTM. Ini sila KTM gantikan saja. Nah, yang kedua, itu pastikan ya QR code di tengah di sini muncul. Nah, ini penting nanti QR code ini untuk apa kan gitu. Ya, perhatikan untuk di halaman depan dulu ya, masih di halaman beranda. Ini kita belum masuk. Nah, di sini kalian buat ya. Ah, bagaimana Pak cara menampilkan QR-nya? Cara menampilkan QR adalah kalian klik ubah data di sini. Kan ada titik tiga di sini. Kalian harus wajib ubah data. Nah, ini deh. Ya, kita ubah data. Kalian perhatikan data kalian di sini apakah sudah benar, ini emailnya sudah benar ya. Ini nanti isi angkatan keberapa kan itu di tahun berapa masuknya. Nah, ini lakukan aja nih, simpan. Ya. Pada saat lakukan simpan, nah ini udah muncul nih QR code kalian. Ya, ini penting QR ini ya, karena nanti kita basis suratnya juga nanti menggunakan QR. Kalian boleh nih ngecek nih, kalian scan aja dari handphone kalian QR ini isinya apa, nah, ya, silakan nanti isinya apa nih. Gitu. Nah, di sini di sini ada sebelah kanan ya, sidebar, right bar, itu ada namanya log activity. Nah, di sini ada nih, ya. Nah, di sini ada upload data mahasiswa, upload foto mahasiswa. Jadinya apa? Di sini ada aktivitas yang kalian lakukan di sini. Ketahuan ya gitu. Nah, ini log itu artinya kegiatan kalian apa sih di situ, aktivitas kalian itu mencatat, ya. Nah, di sini ada apa saja sih yang kalian lakukan gitu kan. Setiap apa yang kalian lakukan di dalam sistem ini itu kecatat. Nah, di sini saya tampilkan. Kalau ingin lihat detailnya boleh aja di laporan log activity. Nah, kira-kira ini ya. Yang harus kalian perhatikan pertama adalah satu profil diganti,
Kedua, KTM diupload, ya, ya, KTM harus upload, ini wajib, ya. Terus ubah data agar muncul QR code. Walaupun tidak ada yang kalian ubah, ya, tidak ada yang kalian ubah, lakukan aja simpan, maka QR-nya akan muncul. Untuk mengganti password ada sini, ubah kata sandi. Silakan aja kalian ubah di sini. Ingin seperti apa kata sandinya ya? Nah, itu dia. Nah, itu langkah pertama ya sebelum apa kalian masuk, ya, sebelum kalian masuk ke sini surat-suratnya, ya. Nah, sekarang kalian lihat sini ada menu, ya. Yang tadi saya bicarakan itu semuanya berada di dalam menu beranda. Yang kedua, di sini ada menu naskah surat dan juga ada sini skripsi. Kalian bisa mengajukan judul di sini. Ini saya sampaikan dulu ya. Itu jika sudah diberi pembimbing oleh prodi. Baru ada tombol tambah judul. Ya, nah, ini sekilas. Nanti bimbingannya juga di sini, cetak surat persetujuan judul juga di sini. Oke ya, itu rencana ke depan. Tapi untuk judul di sini kita ada nanti cek similarity, ya, cek plagiat judulnya. Oke. Nah, masuk ke surat ya, masuk ke surat. Nah, di sini ada namanya surat aktif kuliah. Ini banyak ya. Surat aktif kuliah, surat keterangan lulus, surat penelitian, PKL, penangguhan SPP, permohonan KRS ya, surat rekomendasi SPP, surat rekomendasi ijazah ya, surat bebas keuangan, surat bebas pustaka. Nah, ini sama seperti manual. Setiap kalian mengajukan surat, misalkan aktif kuliah ya, itu sama seperti kayak kalian ngurus itu manual yang langsung ke TU. Tetapi di sini sudah kita ganti dengan by system gitu. Jadi kalian cukup mengajukan saja di sini dengan mengklik nih apa yang diminta. Ya, silakan upload bukti pembayaran SPP atau screenshot riwayat keuangan dari di Smart Unila. Nah, ini cukup kalian upload aja. Ya, ini saya contohkan saja ya. Semarang aja lah ya, saya ambil. Misalkan PDF. Sebentar. Contoh aja ya, yang kecil ukurannya apa nih? Lembar persetujuan. Ini aja deh, apa nih? Ya, nanti kan saya hapus ya. Nih, oke. Masukkan syaratnya, ini penting ya. Masukkan syaratnya. Nah, ini sama artinya kalian mengantar syarat-syarat untuk membuat surat aktif kuliah ini ke TU ya. Tuh. Nah, nih muncul di sini. Lihat status prosesnya menunggu verifikasi admin. Verifikasi admin ini adalah TU, karena TU akan mengecek ini semua. Ya. Jadi nanti di TU akan mengecek ini semua, apakah benar nih datanya, terus kalian sudah ngupload ATM kan gitu. ATM, KTM. Nah, di sini tidak ada edit ya. Jika terjadi kesalahan, cukup kalian lakukan hapus, ulang lagi. Paham ya? Selagi masih dalam proses menunggu verifikasi, belum disetujui prosesnya, maka tombol hapus ini akan muncul. Tapi juga sudah disetujui, tombol hapusnya nggak ada lagi. Tinggal di sini akan jadi tombol cetak. Nah, tuh cetaknya ada dua di sini, ada yang tanda tangan, ada juga yang QR. Ya, ini tergantung kebutuhan oleh fakultas nanti. Ya, nah gitu. Sama juga dengan surat kayak keterangan lulus begitu juga. Ya, untuk malam ini kalian boleh mencoba ya. Silakan aja kalian lakukan. Kalau sudah ada yang berhasil login, ya, ini tanggal kelulusannya kapan ya? Ini biasanya surat keterangan lulus ini yang udah selesai apa ya? Ujian ya, kayaknya kan itu. Saya nggak, pokok ini syaratnya yang diminta. Terus melampirkan bukti transkrip nilai sementara yang sudah ditandatangani prodi, ya. Surat keterangan lulusnya, karena ijazah belum keluar. Oke, kalian boleh mencoba. Terus apa lagi? Penangguhan SPP, permohonan KRS, bebas keuangan. Kalau bebas keuangan, nah ini nanti larinya nggak ke admin ya, nanti langsung ke WD2. Nah, jadi di admin nggak ada untuk bebas keuangan. Begitu juga dengan yang surat bebas pustaka. Surat bebas pustaka ini langsung nanti mengarahkan ke pustaka. Nanti dia yang akan memproses surat-surat.
Nih, silakan upload bukti pelunasan. Ya, kalau kalian sudah melunasi. Jadi kayak apa itu? Ada surat keterangan bahwa sudah lunas ya. Nah, itu upload. Nanti akan diterbitkan surat keterangan bebas pustaka. Ini banyak ya syarat untuk apa nih? Kayaknya syarat untuk mengajukan judul ya. Syarat apa lagi nih? Jadi sebelum tamat, sebelum apa ini dah harus selesai bebas pustaka juga dengan bebas keuangan. Terus surat permohonan KRS ya. Nih. Nah, di sini ada nih syaratnya. Misalkan kalau di KRS ini, jika ada kesalahan, oke ini langsung hapus. Silakan unduh surat pernyataan terlebih dahulu sebelum klik tambah. Nih, kalian unduh dulu suratnya. Nanti di sini baru kalian upload. Misal ini ada perbaikan nih Pak Dekan kan itu, yang dikasih ini formatnya kan itu di KRS-nya untuk pengajuan ke universitas atau ke BAK. Terus ada lagi SPP. Nah ya, begitu juga. Nih, terlambat bayar. Nanti silakan nanti ini diajukan nih, ajukan permohonan surat. Ini nggak ada syarat, tapi tetap dilakukan pengajuan. Nah, di semua surat naskah surat ini oleh mahasiswa, kalau statusnya belum disetujui, itu tidak akan muncul nomor surat. Jadi masih invalid. Jadi nggak bisa juga kalian cetak. Ya. Nah, ini kira-kira. Jadi sebenarnya simpel, tidak ada terlalu yang apa rumit ya untuk kalian pahami. Kita buat sesimpel mungkin, kalian pun apa enak dari handphone juga bisa, dimanapun waktunya gitu ya. Ya kalau kalian requestnya malam hari, tentu nggak diproses malam hari, tentu besoknya di jam kerja, kan gitu. Nah, tapi di sini kan enak efisiensi waktu, efisiensi biaya ya. Jadi bagi yang apalagi yang non-rek ya atau kelas B itu kan banyak yang bekerja gitu kan. Tak mungkin dia mondar-mandir ke kampus hanya untuk mengurus satu surat. Nah, itu. Memang ini nanti kalau ini bagus nih pilot project ini dua ya, satu pasca, satu FEB. Jadi nanti bisa berlaku nih semuanya gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan. Nah, itu kira-kira ya. Untuk ini. Dan saya harap mungkin kalian silakan aja dicoba ya. Silakan aja dicoba menggunakan akunnya masing-masing. Nah, oke. Ini saya anggap ya siapa nih tadi namanya? Si Dea ya. Si Dea Arta ini kan sudah mengajukan. Oke, saya masuk nanti sebagai TU. Oke. Nah, ini saya masuk sebagai TU. Di TU itu sendiri, ini mungkin Pak Guntur di sini nampak nih. Tuh, ada pengajuan surat tugas, ada pengajuan aktif kuliah tadi. Kita lihat. Nah, nih. Ada yang mengajukan di sini. Ini kalau yang sudah berhasil disetujui oleh dekan, itu yang muncul itu adalah gambar printer. Nah, di sini dia ada mengajukan nih, dikasih catatan atau ditolak bisa saja atau tidak disetujui kan gitu ya. Tapi di sini TU belum menolak karena ini kan formatnya sudah sama gitu. Nah, itu. Jadi mereka juga nanti ngecek dia ini benarkah mahasiswa kita kan gitu di Smart ya. Karena kita belum terintegrasi, jadi pengecekan data mahasiswa itu Pak Dekan tetap dilakukan di Smart ya. Nah, itu. Terus juga mengenai pembayaran kan tetap harus lihat dicek di Smart. Tapi kalau udah terintegrasi kan enak langsung oh ya dia sudah lunas langsung keluar itu kan gitu. Mudah-mudahan ke depannya sudah bisa terintegrasi ke Smart. Jadi nggak ada lagi cek-cek ngulang, udah langsung ke detect. Nah, di sini saya contohkan ya, nanti tugas TU itu pilih ya, eh pilih kode surat. Ini biasanya apa ya? Eh tunggu, AD Pak AD. AD ya. Ya, akademik. Tapi kok nggak muncul kode ruang? Ini ruangnya apa nih? AD tunggu, AD tunggu sebentar. AD akademik ya. Nah, ini kan pakai tahun ya Pak Guntur ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, itu dia. Pilih ruang. Seharusnya ke WD1 ya? BD1. Iya kan WD1 kan? Oke, tapi nggak muncul di WD1. Coba dulu.
Oke, nah, ini ya. Ini juga bisa dilihat nih. Nah, tuh. Nih masih draft ya, belum muncul semuanya Bapak Ibu. Ya kok Bapak Ibu adik-adik mahasiswa nih ya. Ah nih ya, belum muncul nih nomornya. Arti kalian juga nggak akan bisa cetak. Ya, oke. Saya coba masuk sebagai tadi ulang lagi Dea ya. Sebentar. Dia kayaknya paket saya nih. Berat. Dia apa tadi? Tadi dia apa namanya Pak Guntur? Dea biasa aja Pak, Dea biasa. Oh, nggak Dea pakai H ya. Arta. Oh, dia Arta ya. Kita coba apa di sini bunyinya ya. Tuh, surat naik ke wakil dekan. Ah, tuh kan. Nah, tapi di sini walaupun di sini udah jadi untuk dicetak, tapi nggak bisa gitu, karena belum dapat nomor. Nah, itu ya. Jadi nggak bisa kalian juga. Tentu prosesnya harus sampai nanti disetujui oleh dekan. Nah, nah, pada saat cetak ini ya, di sini kali ini QR belum juga muncul, nggak akan muncul di TTD ini. Jadi begini, jadi kalian nggak perlu ngunduh ya. Cukup pada saat kalian ini Ctrl P saja. Nanti ini buat aja save as PDF. Kalau ini sudah ada tanda tangan semua dari setujui. Gitu aja caranya. Ya. Tuh. Nggak perlu diunduh gitu ya. Simpan aja. Jadi ini kapanpun ya. Ini sebagai bukti juga. Oh saya udah pernah ngurus ini. Surat ini udah pernah lo saya ajukan gitu kan. Nah, jadi ini bisa kalian cek recheck lagi. Bener nggak ya saya udah pernah ngurus gitu. Karena kan ada suatu saat jadi masalah ya Pak Dekan ya. Dia sudah ngaju tapi suratnya hilang gitu kan sama fakultas atau apa gitu. Anak prodi. Atau. Tapi dengan adanya ini, ya ini bisa cetak ulang lagi. Nah, gitu. Ya, saya coba lagi masuk sebagai admin. Kita tengok ini ada surat aktif kuliah. Nah, ini yang sudah disetujui ini oleh Pak Dekan. Itu kita lihat nih TTT. Nah, seperti ini nih. Tuh, udah jadi. Ya, udah jadi. Ini sama tak terus sampai banyak nih nanti masuk akun sebagai ini. Tapi ini yang udah jadi, ini nanti saya reset. Nah, ini tanda tangan Pak Dekan. Ini yang ini QR untuk ya nih saya coba kalau Bapak Ibu apa adik-adik coba nih di scan. Ini adalah menandakan nih nomor surat kita. Jadi walaupun ini di crop orang lalu dipindah ke surat ya yang palsu itu nggak akan ke apa nggak akan sama karena setiap surat nomor surat itu berbeda. Nah, jadi dia QR ini di cropnya ke surat lain. Dia ingin istilahnya apa? Ingin apa? Memasukkan surat. Ternyata pada saat di scan sini, wah nomor suratnya beda. Nah, itu udah indikasi bahwa ini udah melakukan pemalsuan surat. Kalau tanda tangan, oke bisa saja gitu. Ya, ini yang by tanda tangan ya. Kalau kita lihat yang by QR, nah ini dia. Nah, ini kalian bisa meng-scan, ketahuan nanti. Ini tanda tangan apa? Benar nggak ini datanya data dekan? Ya, nah, ini ketahuan nanti. Ini tetap yang di sini ya. Nah, tetap yang di sini adalah eh, detail dari surat. Nah, itu bisa kalian nanti dicek, di scan. Nah, jadi ini tinggal dikontrol P aja. Mau kalian cetak atau mau kalian simpan, ya silakan. Ya, nah, ini. Kan cukup mudah ya. Jadi memang kalian harus menunggu prosesnya gitu. Jadi nggak ada lagi kesulitan. Waduh, jauh kali ya datang ke kampus kan gitu. Mengurus hanya satu surat ini, waktunya juga akan banyak habis. Ya, nah itu deh. Oke, contoh lagi surat mana lagi ya yang udah pernah? Oh, belum ada yang kalau lulus ini memang apa? Event ya Pak. Lagi musim-musimnya kompre, ya, itu nanti banyak tuh. Kalau udah dinyatakan lulus, ya.
Nah, itu sini. Nah, kalau yang saya singgung sedikit mengenai judul, nah ini ada contoh. Ini juga Pak Dekan, misalkannya yang mana ya di Mas ya, ini bisa dicek. Nanti kalian tuh judul-judul yang kalian ajukan itu nanti ketahuan di sini ya. Setiap kali mengajukan judul akan dicek hasilnya nih. 80% judul yang sama. Nah, ini tergantung nanti dari pembimbing satu, pembimbing 2 dan prodi. Menerima judul kalian apa tidak. Kalau TU ini dia tidak bisa menerima. Sama seperti manual yang sudah disepakati itu bisa untuk yang menyetujui adalah pembimbing satu 2. Jadi syarat kalian yang bisa mengajukan judul adalah jika sudah ditentukan pembimbing kalian. Nah, ini kan harus saya sampaikan juga ya Pak Dekan ya, biar mereka juga karena menunya sudah ada di dalam Simtebis ya. Nah, tuh. Kira-kira begitu ya. Oke. Saya rasa nggak terlalu ini ya banyak ya karena untuk tingkat mahasiswa itu sudah bisa mengajukan. Nanti kabari saja ke bagian TU jika ada kendala atau error di dalam mengajukan surat. Oke, saya coba tadi lagi masuk ke dia. Oke Pak Dekan, kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai sistemnya? Apakah ada yang masih ragu atau kesulitan ya? Silakan bertanya. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari mahasiswa kita, teman-teman sekalian yang mau bertanya. Kalau di chat nih ada yang bertanya nih, Hmm. Pak Yufi. Assalamualaikum Pak, permisi, perkenalkan sebelumnya nama saya Dini Rizkyana Fitri, reguler B, proyek akuntansi. Nggak bisa login ke Sinterbis Pak, mohon arahannya Pak, terima kasih. Mungkin tadi ini udah dijelasin ya Pak, Ya, ya. Pak Yufi. Saya nanti dia ke TU. Tapi boleh nih, kalau dia mau berapa NIM-nya, saya coba cari di sini. Apakah memang ada gitu datanya. Dini Rizkyana mana? Dini Rizkyana Ada. Fitri, Dini, bisa dijawab? Mhm. Oh, nggak jawab nih Atau Rizkyana. ini Dini ya, Dini Rizkyana. Oke, Rizkyana, kita coba cari by name. Dini belum ada sih Pak. Mhm. Dini, Dini Iya, biasa Pak, Dini Rizkyana. iya nih. Dini nih saya cari belum ada. Nggak Belum ada ada ya? Pak. Iya, nanti tinggal di input aja. Mhm. Kenapa saya Jadi, tidak membuat mereka daftar sendiri, Pak? Takutnya nanti tidak tidak valid datanya gitu, Pak. Nanti entah orang luar gitu, karena kita kan udah publik nih kan gitu. Jadi memang harus mau nggak mau dia melapor dahulu ke fakultas, Pak. iya ya. Berarti dia Mhm. harus lapor ke TU ya, Pak Yuki. Ya, lapor dulu ke TU untuk mendapatkan akun. Karena ini akun dia kan sekali aja, Pak. Bisa untuk surat menyurat, bisa juga untuk skripsi. Iya, iya. Ada Mungkin lagi? yang lain, teman-teman sekalian, yang ada yang mau Saya ditanyakan. coba lihat log activity-nya. Berhasil logout, oh berhasil login, oh, udah ada nih banyak juga nih Pak yang udah berhasil login. Dan coba semua ini. Oke. Udah Saya harap, banyak login. iya ada banyak yang login nih. Udah ada 130 aktivitas. Oke. Oh, Hmm, udah ada upload, udah ada update. Wah, mantap. Oke. Silakan juga ubah password ya, Pak Vivi Aisyah. Oke, kita coba ya. Jadi intinya gini, nggak usah panik. Jika memang belum ada akunnya, besok hari Kamis ya Pak ya. Nah, nanti ya. silakan aja hubungi TU ya. Vivi. Tapi tadi Dea tadi udah berhasil login tuh Pak. Iya, dia udah bisa login. Tapi ganti aja Oh, passwordnya. Dea yang itu ya, yang Iya. dan tadi ya. Jadi bertanya, username dengan PW-nya tadi yang mana ya, Pak? Oh, tuh. Password defaultnya adalah 1122334455. Usahakan membuat passwordnya itu minimal 8 karakter ya. Nah, silakan. Nah, ini kayak Mm-mm. Mungkin
fitur reset password ya Pak ya. Jadi nggak nyusahin TU juga ya. Nanti akan saya buatkan untuk bisa mereset password jika lupa. Yang pasti dia NIM-nya terdaftar. Nah, itu intinya. Untuk saat ini memang belum, karena dikunci masih ke TU semuanya, Pak. Nah, itu. Kenapa? Karena validasi data ya, kebenarannya itu intinya. Karena nanti kalau udah masuk orang lain, nanti kan kacau di dalamnya gitu. Susah nanti mencarinya mana yang orang luar dan mana orang dalam. Nah, kira-kira begitu, Pak Dekan. Mudah-mudahan ini berjalan lancar ya. Jangan nggak usah panik jika ada terjadi error atau apa, silakan aja lapor cepat. Insya Allah kita cepat baikinya gitu. Oh, Assalamualaikum Pak. Di Belanda bagian tahun akademik masuknya hanya dua pilihan Pak. Oh ya, untuk tahun akademik nanti akan diinput oleh admin ya. Akan menyesuaikan nanti tahun-tahunnya. Karena yang menginput tahun ajaran itu nanti admin. Akan dimulai dari tahun berapa. Ini nanti akan kita reset ya Pak ya. Nanti silakan dimulai dari tahun berapa itu oleh TU nanti Pak mengisinya. Karena sifatnya dinamis ya. Ini DP Putri ya. Oh. Ya nggak apa-apa. Yang belum apa nanti silakan ya. Karena ini datanya saya udah lumayan lama dapatnya ya, Pak ya. Belum yang ini. Belum terupdate yang baru. Nah, nanti gini saja Pak apa Pak Guntur aja data mahasiswa sekarang Iya itu Pak. di angkatan berapa yang ada sekarang kan itu. Nah, Hmm. nanti Bapak buat dalam bentuk Excel saja data ini yang belum ada. Nanti sekalian semua aja sekali di input gitu. Berarti yang belum bisa ini Pak ya, login Pak ya, yang belum terinput. Iya, perhatikan aja ini 2424. Sedangkan data yang ini kita adalah dari NIM berapa? Kan bisa nih dilihat nih Pak, betul. Ya kan? Iya ya. Iya. Nah, berarti nanti dari NIM berapa yang 24? Masukkan semua tuh. Sini kan yang NIM 24 nggak ada ya? Nah, tuh. Masih di NIM 23 gitu. Ya kan? Nah, nanti Iya buat Pak aja ya. di Excel. Yang NIM 24 itu semuanya nanti saya kasih formatnya biar saya upload. Jadi nggak satu-satu gitu. Baik Pak. Repot juga gitu. Oke, ada Ya, lagi ini Bapak Ibu? 24 belum belum bisa karena masih baru ya Pak Iya, ya. Jadi belum ada. tidak Heeh. akan didaftarkan nanti yang tahun Iya, 2004. jadi bisa capek juga tuh TU di apa didatangin mahasiswa kan to be to be. Nanti saya kasih apa formatnya Pak Guntur ya. Nanti saya masukkan ke sistem langsung gitu. Sifatnya Baik Pak. massal gitu. Makasih Pak. Oke, sip. Kira-kira ada lagi? Oke. Kalau masih ada yang mungkin di NIM 23 gitu kan. NIM berapa lagi nih? Ya. Nah, itu nanti silakan aja dilapor ya. Ini 23. Kita sudah ada 2000 data sini Pak Guntur. Apa benar? Kita berapa totalnya semua Pak? Mahasiswa. Ini dah campur dosen kan datanya. Ada Enggak, ini 2000. mahasiswa aja nih. Kalau PD Dikti 2000-an Pak. Nah, di sini 2736 Pak. Hmm. Iya kalau Mungkin tambah nanti yang dua apa yang 24 kan? 24 ya. Iya. Berarti banyak yang 24 hadir malamnya. Iya, iya, iya. Semangat masih Alhamdulillah. baru, semangat baru. Masih baru semangat ya. Ya cuma gitu besok. Jadi artinya nanti saya yakin nanti akan terapa Pak secara lisan gitu kan. Oh iya kita nggak ngurus ke ini lagi langsung lah gitu. Itu sekali apa tuh nanti mulut ke mulut ya kan. Oke, ada lagi kira-kira? Ini kayaknya sama pertanyaannya semua ya. Nanti akan kalau tahun akademik itu nanti akan ditambah karena ini masih sifatnya apa simulasi. Nanti akan dipikirkan apa nih ya tahun ini ya Pak ini tahun data ini Pak Guntur. Ya masih ini. Tuh. Yang ke bawah belum ada. Ini nanti saya hapus mulai aja dari yang terendah Pak. Entah dari 2020 atau 2019 silakan nih diisi sini. Ya. Oke.
Kadang kan ada minta tahun dari mana kan itu ada request ya kita persiapkan saja. Karena di editor itu kan bisa memilih dan nanti. Oke, ada lagi Bapak Ibu, apa Dedek yang mau ditanyain ya? Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita juga ya, mempromosi kampus kita nanti kalian ya. Kalau kami pelayanan kami sudah begini, itu yang diharapkan ya. Promosi lisannya mulut ke mulut itu lebih baik juga. Oke, karena pelayanan kita ini yang sangat penting ya, Eh, tidak berlarut-larut. Kalau dah begini kan tidak ada yang emosi-emosian ya Pak ya di ruang TU ya. Iya kan? Minta cepat gitu. Ya, ini komitmen dari apa FEB ya untuk memberikan pelayanan terbaik ke mahasiswa. Juga nanti termasuk yang skripsi ya, nah, itu juga. Jadi nggak ada lagi kendala-kendala teknis ya. Ya. Lama suratnya terbit inilah itu. Dan pimpinan juga sudah komitmen ya untuk menjalankan sistem ini. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yufi atas Waalaikumsalam. penyampaiannya untuk sosialisasi simtebis kita yang bisa kita manfaatkan untuk kemudahan-kemudahan yang akan kita peroleh ke depannya, termasuk juga dalam hal skripsi, ya. dalam dalam hal kita mengajukan judul, persetujuan judul, dalam hal bimbingan nanti pada saat bimbingan kita bisa bimbingan melalui ya simtebis ini apa nanti arahan dari dosennya nanti diketik oleh dosennya ini perbaiki ini jadi ini kita bisa kita gunakan sarana konsultasi atau bimbingan dengan dosen kita ya jadi tak perlu lagi sebenarnya kita datang ya tapi nanti kembali ke dosennya juga. Terkadang dosennya mungkin lebih senang dengan tatap muka kalau bimbingan skripsi ya. Tapi kalau judul nanti pengajuan judul ya persetujuan judul bisa melalui sintetis ini. Juga nanti mengajukan proposal ya seminar proposal bisa melalui sintetis. Jadi tak perlu lagi ngantar-ngantar ke kampus, ya, minta tanda tangan ke kampus. Demikian juga untuk ujian skripsi ada persyaratan-persyaratannya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yuki. Nanti Ya. teman-teman sekalian ada kendala bisa ditanyakan ke TU ya, yang mengelola sintetis ini. Yang tidak bisa login bisa langsung ke TU. Di TU juga ada 2, 3. Ada Guntur, Arzi, Jaka. Ya. Mungkin itu aja Pak Yuki. Ya. Mungkin Pak Zarman ada yang disampaikan? Kalau tidak kita tutup saja Pak Yuki. Boleh Ada Pak, nih Pak, silakan. lanjut tutup aja oke. Iya. Sudah. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin live ya Pak. Ya Pak, Ya, saya telepon Pak Yupi ya sekarang. Boleh. Sip. jangan lupa absen ya untuk mahasiswa yang udah hadir. Bisa dibuka kolom chat. Oke, Bang. Sudah di Baik, link. Pak. Terima Di kasih, link Pak. Udah Pak, ada. absensinya udah ada Tolong di absensinya ya. kolom chatting. Terima kasih Pak.